Baik, kita akan belajar sekarang tentang konsep pendapatan nasional, kemudian metode perhitungan pendapatan nasional, kemudian selanjutnya adalah pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Ini adalah lanjutan dari materi pendapatan nasional untuk kelas 11. Selanjutnya kita mulai dari yang pertama namanya konsep pendapatan nasional. Yang pertama ini ada namanya GDP atau Gross Domestic Product. Ini GDP atau biasanya disebut dengan PDB, Produk Domestik Bruto ya. Ini rumusnya adalah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Semua pendapatan warga negara Indonesia baik dalam maupun luar negeri, kemudian pendapatan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, itu adalah PDB atau GDP. Kemudian ada yang selanjutnya adalah GNP, Gross National Product. Kemudian atau PNB, Produk Nasional Bruto ya. Ini adalah GDP ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Kemudian turun lagi namanya NNP atau Net National Product atau PNN atau Produk Nasional Neto, Produk Nasional Neto. Ini GNP dikurangi dengan penyusutan. Kemudian ada NNI Net National Income ya, atau pendapatan nasional neto ya, bersih. Neto itu sama dengan bersih. Ini rumusnya adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Kemudian ada PI, pendapatan perseorangan ya, perseorangan. Ini adalah rumusnya NNI ditambah dengan transfer payment ya, dikurangi dengan dalam kurung laba ditahan ditambah dengan asuransi, ditambah dengan jaminan sosial, ditambah dengan pajak perseorangan. Ini adalah rumus PI atau pendapatan perseorangan atau personal income. Kemudian ada namanya DI atau disposable income. Ini pendapatan yang siap dibelanjakan. Rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Ini adalah berarti untuk menghitung pendapatan orang pribadi itu adalah ya ini PI dikurangi dengan pajak langsung. Namun untuk mengetahui berapa nilai PI maka harus mencari NNI. Untuk mencari NNI harus mencari NNP. Untuk mencari NNP harus mencari GNP. Untuk mencari GNP harus tahu dulu berapa nilai PDB dan seterusnya. Selanjutnya adalah kita bahas tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Ada yang pertama adalah ada di sini namanya pendekatan produksi. Rumusnya adalah Y itu adalah pendapatan nasional. Misalkan Q1 itu harga barang, jenis barang ke-1, kemudian dikali dengan P1 itu harga barang tersebut, seterusnya ditambahkan ya, tergantung berapa jenis barang. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan pendapatan. Ini rumusnya adalah Y sama dengan WR, W plus R plus I plus P. R itu adalah pendapatan dari upah atau gaji, kemudian W itu pendapatan bersih dari sewa, pendapatan di sini ada kesalahan sedikit. R itu adalah pendapatan sewa, kemudian W itu adalah pendapatan gaji. Ini terbalik. I adalah pendapatan bunga, P sama dengan pendapatan dari keuntungan atau profit. Terbalik yang ada di sini. R itu adalah hasil dari sewa, pendapatan bersih dari sewa. Terbalik di sini. Ini salah dari internet. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C plus G plus I plus X min M. Ya, konsumsi rumah tangga, kemudian I itu investasi, G itu government expenditure atau pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. Kemudian X itu ekspor, M itu adalah impor. Kemudian pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Di sini adalah pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional biasanya dalam PDB dengan jumlah penduduk negara tersebut.
Ya, rumusnya biasanya ini, pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional atau PDB, bisa juga ya dibagi dengan jumlah penduduk. Kemudian ada namanya kurva Lorenz. Nah, nanti kurva Lorenz ini kita akan lebih lanjut akan perdalami pada saat kita masuk sekolah. Di sini adalah kurva tentang ketidakmerataan pembagian kekayaan pendapatan. Jadi distribusi pendapatan itu artinya pembagian pendapatan. Pendapatan ini kan tidak merata. Ada yang orang yang mendapatkan nilai pendapatan tinggi, ada yang mendapatkan pendapatan rendah dan sebagainya. Tidak merata. Sehingga adanya kurva Lorenz. Semakin dekat kurva dengan garis diagonal, semakin kecil tingkat ketidakmerataan atau makin sempurna pembagian pendapatan. Ini yang biasanya disebut dengan koefisien Gini. Nah, koefisien Gini itu adalah ketidakmerataan pembagian pendapatan dalam satu rasio. Ini ada ada grafiknya ya. Ini ada garis yang semakin kecil, misalkan garis yang diasir warna A ini, maka kemerataan itu semakin tipis ya, artinya banyak orang yang pendapatannya tinggi-tinggi sama. Nah, kali ini untuk pertemuan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.